Dengan kasih Kristus saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Merindukanmu, ya Allah yang hidup, jiwaku kepadamu, ya Allah yang hidup, jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, syukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan, penolong kami, penolong dan Allah kami. Ku tiada yang sepertimu. Ku bersyukur
bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, sepertimu. Tiada yang sepertimu. Haleluya. Tiada yang sepertimu Tuhan. Nanti doa buka dibawakan oleh Pendeta Muda Dr. Andrew Rewes. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik bagi setiap kami. Hari ini Tuhan, kami mau mengucap syukur, kami mau naikkan pujian kami mau naikkan penyembahan kami mau mempersembahkan hidup kami seutuhnya hanya bagi Engkau Tuhan. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tempat ini nyatalah kerajaan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Dalam hati kami juga mengalami Engkau Tuhan diubahkan seutuhnya. Kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan. Kami siap untuk memuji membesarkan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab Dia baik untuk selama-lamanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ada sukacita? Amin. Bapak Ibu boleh kasih salam ke kiri ke kanan. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Kita mau sorakan hari ini harinya Tuhan Bapak Ibu. Kita mau sorakan dengan sukacita. Kita angkat pujian kita ini dengan segenap hati. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Haleluya. Bapak Ibu boleh sorakan Tuhan Yesus baik. Amin. Kita angkat pujian kita ini dari awal. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan, rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. 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 Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan.
bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, sorakan bersuka di dalam Tuhan, sorakan bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Haleluya. Kita mau angkat pujian kita untuk selanjutnya. Kita sorakan untuk lagu selanjutnya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu semuanya tahu lagunya, amin? Kita angkat pujian sama-sama. Dengar Dia panggil nama saya. Tunjuk dirinya Bapak Ibu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Haleluya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi kita angkat pujian kita. Dengar Dia, dengar Dia panggil nama. Tunjuk dirinya Bapak Ibu. Dia panggil namamu, amin. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus, Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi, Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya. Kita mau angkat pujian kita, sukacita penuaian. Haleluya. Bapak Ibu masih dalam sikap bangkit berdiri ya Bapak Ibu. Kita mau berikan sorak yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dan mencucurkan air mata.
pasti akan menuai dengan sorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya. Kita angkat pujian ini dari awal Bapak Ibu. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Haleluya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Jemaat saja yang menyanyikan. Haleluya. Haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya boleh untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita mempersiapkan tanah hati kita yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau fokuskan hati kita Bapak Ibu untuk mendengarkan apa yang menjadi isi Tuhan lewat hamba-Nya yang berbicara pada siang hari ini. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kita ulangi sekali lagi lagu ini Bapak Ibu dengan segenap hati. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku,
berseru, berharap dalam Yesus. Ajak Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dengan kasih Kristus saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan kami. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup memulihkan keadaan kami. Dalam tangan-Mu seluruh kehidupan kami tak akan pernah goyah.
goyah selama ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah, kan goyah selamanya. Bapak Ibu, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Untuk doa firman nanti saya serahkan kepada hambanya yang melayani. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau ajaib, Engkau heran, penuh kekuatan, kuasa yang dahsyat. Engkau Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Kami mau tetap teguh dalam Engkau. Tak akan goyah sampai selama-lamanya. Semua akan berubah. Tapi kami punya kerajaan sorga yang tidak akan berubah. Itulah sebabnya kami mau tetap kuat dan setia di dalam Tuhan. Kami tetap mengiring melayani Tuhan. Kami tidak akan pernah berubah setia terhadap Tuhan. Tapi semakin hari semakin mencintai Tuhan. Semakin hari semakin maju dalam mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima setiap ungkapan kasih, syukur, penghormatan, sukacita kami, sorak-sorai kami, supaya naik menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Roh Kudus tetap urapi kami semua, supaya kami dapat berkat dari firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima sabda Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Selamat kita menikmati hadirat Tuhan di hari Minggu yang indah ini. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan masuk dalam kebenaran firman Allah. Saudara senang dengan firman Tuhan? Saudara bergairah mendengar firman Tuhan? Haleluya, sukacita kita mendengar sabda Tuhan. Hari ini kita mau dengar satu bahagian firman Allah. Saya memberi judul firman Tuhan ini, kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Oke. Saudara yang kekasih, kita buka sama-sama kitab Nabi Yeremia pasal 3 ayat 19 sampai ayat 23. Kita akan baca sama-sama ayat-ayat ini. Yeremia pasal 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Mari kita bangkit berdiri semua. Ini satu bahagian firman Allah yang sangat sederhana. Tapi dalam ayat ini kita melihat bahwa Tuhan punya rencana yang indah, mulia, yang luar biasa untuk saudara dan saya. Yeremia pasal 3 ayat 19 sampai 23. Kita baca sama-sama semua ayat ini. Pada hitungan yang ketiga, 2, 3. Tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku
dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, engkau akan memanggil aku Bapakku, dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Dengar, di atas bukit-bukit gundul, kedengaran tangis, memohon-mohon dari anak-anak Israel, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Kembalilah hai anak-anak yang murtad. Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk kembali. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Allah bahwa keadaan manusia itu akan terbagi dua. Ada yang keadaan jemaat Tuhan atau anak-anak Tuhan, ada yang setia, tapi ada yang murtad. Artinya tidak setia kepada Tuhan. Kita lihat Tuhan punya suatu rencana yang sangat indah mulia terhadap kita. Coba saudara melihat rencana Tuhan untuk manusia. Tuhan akan memberi kepada kita negeri yang indah. Ya, itu ada pada ayat yang ke-19. Negeri yang indah. Ini Tuhan punya planning. Setiap saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus karena kita percaya Tuhan Yesus yang mati bangkit, yang naik ke sorga, yang memberi Roh Kudus. Tuhan punya rencana, nanti aku beri negeri yang indah. Bukan hanya di bumi ini, negeri berbicara negeri country di bumi ini, di kota Surabaya. Dalam Tuhan ada segala keindahan. Yang kedua dikatakan oleh firman Allah, bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita milik pusaka yang paling permai. Aduh, saudara, ini kata-kata yang akan mengungkapkan sesuatu yang terlalu indah mulia. Milik pusaka yang paling permai. Saudara, udah negeri yang indah, ada milik pusaka. Ada suatu warisan yang akan menjadi milik saudara dan saya dan diungkapkan dengan kata-kata paling permai. Sudah permai itu bagus, tetapi ada kata paling, artinya terpermai, terbagus, terindah, termulia. Jadi ada negeri, ada milik pusaka. Saudara yang kekasih, ungkapan yang dipakai oleh Nabi Yeremia supaya kita umat Tuhan mengerti rencana Tuhan sangat indah mulia untuk anak-anaknya. Saudara sudah membaca tadi dan melihat bahwa negeri yang indah dan milik yang pusaka yang paling bermai itu ada menjadi bagian saya dan saudara. Apakah kita tidak bahagia? Apakah kita tidak senang dan mengucap syukur kepada Tuhan? Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Nah, saudara akan melihat selanjutnya. Kita sudah membaca tadi. Tuhan sudah punya rencana yang indah mulia.
Lalu Tuhan itu punya keinginan, bukan? Saya dan saudara yang punya keturunan anak-anak punya rencana untuk anak-anak. Betul tidak? Kesuksesan anak-anak, keberhasilan anak-anak, berkat untuk anak-anak kita sudah siapkan. Tapi kita sebagai orang tua punya keinginan. Apakah keinginan kita terhadap anak-anak kita? Kita ingin mereka patuh, dengar-dengaran. Kita ingin mereka sekolah yang rajin. Ya, kita ingin mereka dilindungi Tuhan, dipimpin Tuhan, dijaga Tuhan, diberkati Tuhan. Nah, Tuhan punya keinginan juga untuk anak-anak Tuhan. Mari kita melihat keinginan Tuhan untuk kita sudah baca tadi. Keinginan Tuhan untuk saudara dan saya. Ya. Kita sudah dapat baca tadi pada ayat 19 bahagian C. Keinginan Tuhan kepada kita adalah, pikirku engkau akan memanggil aku Bapakku. Nah, ini keinginan Tuhan kepada saya dan saudara. Saya dan saudara umat Tuhan, anak-anak Tuhan, umat ketebusan darah Kristus, Tuhan ingin kita panggil sama Tuhan Bapakku. Haleluya, semua bilang Bapakku di sorga. Tuhan ingin saudara memanggil Allah. Bukan Allah, bukan Tuhan. Bapa. Bapakku. Ya. Lalu kita melihat, apa lagi keinginan Tuhan? Ya. Kita lihat pada Yeremia pasal 3 ayat 19 bagian D, bagian terakhir. Keinginan Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan. Tidak berubah setia, tidak berbalik dari Tuhan. Ayat 19 bagian C, ya, setelah Tuhan pikir engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikuti Tuhan. Artinya kita tetap setia. Haleluya. Saudara bisa berkata, saya mau tetap setia kepada Tuhan. Saya mau tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Ini keinginan Tuhan dua hal. Panggil Tuhan itu Bapa. Ya, Yeremia pasal 3 ayat 19. Bukan hanya panggil Bapa, setia kepada Tuhan. Bahkan tetap setia. Setia bisa satu kurun waktu. 1 tahun aku setia. 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi kalau tetap setia artinya selama-lamanya setia. Oke, kita katakan saya selama-lamanya setia kepada Tuhan. Haleluya. Ini keinginan Tuhan. Panggil dia Bapa. Setia selama-lamanya. Senantiasa. Tidak pernah berubah setia. Tidak pernah undur dari Tuhan. Tidak pernah berbalik dari Tuhan. Betapa luar biasa keinginan Tuhan supaya kita manunggal dengan Tuhan. Kalau kita panggil Om, berbeda dengan kita panggil Papa, bukan? Sama? Kita panggil Uncle dan kita panggil Daddy. Lain saudara, hubungan tidak sama. Anak dengan paman dan anak dengan ayah lain. Tuhan mau hubungan kita erat dengan Tuhan. Tuhan bilang panggil aku Bapa. Lalu Tuhan bilang kamu jangan cuma panggil aku Bapa. Tetap setia, jangan tinggalkan aku. Jangan berbalik dari aku. Contoh-contoh ini perjanjian lama itu ditulis menjadi peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman. Karena pada waktu itu umat Israel ditipu, saudara. Ditipu oleh apa? Oleh Allah palsu, berhala. Dan Alkitab jelas mengatakan, mari kita melihat kembali bahwa berhala itu adalah tipu daya. Ayat 23. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sekarang jarang orang bikin bukit-bukit pengorbanan kepada Baal, tidak. Tapi banyak berhala-berhala tidak usah di bukit pengorbanan di diri kita. Jadi berhala, ya, kalau aku nggak pergi ke diskotik, nggak bisa.
Kalau aku nggak hidup foya-foya nggak bisa, itu berhala. Kalau aku tidak menuruti hawa nafsu dagingku, aku nggak bisa. Itu jadi berhala, saudara. Kalau aku nggak tampil beda dengan sahabat-sahabatku, aku tampil high class, nggak bisa. Itu berhala, saudara. Saudara yang kekasih, berhala sekarang ada pada diri kita dan Alkitab katakan itu tipu daya. Selain firman Allah, selain Bapa di sorga yang kita panggil Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ada yang lain yang saudara andalkan, itu berhala. Dan itu Alkitab katakan tipu daya. Saudara dan saya jangan sampai ditipu oleh hal-hal duniawi, oleh keinginan daging, oleh hidup dengan jemawa. Ya, di dalam firman Allah ada ayat bahwa kasih Bapa tidak ada kepada kita yang hidup menurut keinginan daging kita. Oke, coba kita akan buka dan kita melihat di sana dalam surat Yohanes 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16. Kita bisa sambung dengan ayat 17. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 16 dan ayat 17. Oke, kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring. 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Coba pelan-pelan simak ini. Apa yang ada di dunia? Ya, dan ayat 17 berkata yang ada di dunia itu, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi nanti kita kembali kepada 3 hal keinginan manusia yang ada di dunia itu akan lenyap. Dunia mau lenyap, keinginan duniawi itu akan lenyap. Ya, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, baca sama-sama, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara melihat ini berhala ini. Mari kita kembali ayat 16. Sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging. Saudara, apakah enggak boleh punya keinginan? Boleh, mau keinginan makan enak boleh, kerja keras ada uang lebih makan enak. Mau rekreasi? Boleh. Nanti tanggal 9 kita kebaktian pada boleh, itu keinginan daging. Tapi ada plafonnya dan ada nilainya, ada ya modelnya, ada jenisnya. Manusia semua punya keinginan, punya kehendak. Itu ada dalam jiwa. Kalau udah mati, tubuh mati, jiwa pun mati, nggak punya keinginan. Roh yang kembali kepada Allah yang mengaruniakan roh kepada kita. Jadi selagi kita hidup ada keinginan, tapi perhatikan jenis keinginan manusiawi ini, mana yang masih kita bisa berkata Tuhan berkenan dan yang tidak. Kalau orang punya keinginan tamak serakah, ya seperti sekarang tren di televisi, 271 triliun, ya Tuhan, 2 triliun aja kita nggak bisa hitung. Jangan kata 2 triliun, 2M aja bingung. Jangan kata 2M, 200 juta aja saudara nggak punya di tangan. Kebanyakan nggak punya, 1-2 mungkin yang punya. Jangan kata 12 juta, 20 juta. 2 juta aja nggak punya di tangan yang cash yo. Saudara, ketamakan. Ya, yang bukan haknya. Hak bangsa negara Indonesia diraup oleh apa? Orang-orang tamak serakah. Itu keinginan daging. Saudara yang kekasih, kita punya keinginan manusiawi. Kita tidak katakan keinginan daging konotasi dengan yang jelek.
Tapi keinginan manusia, terlebih keinginan untuk mencari Tuhan, melayani Tuhan. Itu bangkitkan, kembangkan. Saudara yang kekasih, jangan keinginan-keinginan yang buruk dan merugikan orang lain. Ya, keinginan-keinginan yang bisa merugikan diri sendiri juga. Itu berhala, saudara. Tamak. Ya. Saudara yang kasih, ada seorang perwira polisi dari grup Polresta di Manado, dia tembak diri sendiri di Jakarta. Ya, saya percaya itu karena keinginan daging yang gak bisa diselesaikan. Daripada aku menanggung malu, mati oai. Sebab kalau orang aman-aman, keinginan daging keinginan manusiawi yang tidak sampai merugikan diri sendiri tapi bisa memuliakan Tuhan, saya rasa orang itu tidak akan bunuh diri. Tapi karena dia sudah terlanjur pada keinginan daging yang buruk, daripada menanggung malu dan menanggung aib, ya dor saja dirinya. Dia kan punya pistol. Saudara yang kekasih, keinginan daging itu yang buruk berhala. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat yang berikutnya pada ayat 16. Keinginan mata. Keinginan mata. Ya. Lihat mobil listrik, padahal sudah punya mobil Pertalite. Aku beli mobil listrik. Sudah beli mobil listrik, ada sopirnya. Saudara lihat di video WhatsApp, di Cina mobil listrik tanpa sopir. Itu keinginan mata. Lah ampun, mobil listrikku masih aku nyetir. Wes beli mobil listrik ya without driver. Itu keinginan mata, saudara. Saudara yang kekasih, ada banyak keinginan mata. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya keinginan-keinginan dari hati ini? Dari melihat. Kacamata itu bagus loh frame-nya. Punyaku udah jelek. Tak ganti kayak itu. Ya, sedangkan dia mukanya kecil bulat, dia ganti dengan kacamata yang bulat besar yang cocok kepada orang yang mukanya lonjong. Ya, akhirnya jadi boboho. Karena apa? Keinginan mata lihat punya kacamata orang besar, padahal mukanya kecil dan bulat. Nah, pakai kacamata yang besar seperti temannya, bukan tambah cantik, tambah lucu. Semua keinginan di hati datang dari melihat. Mama Hawa, orang kedua di bumi ini, diciptakan dengan tangan Tuhan sendiri. Tapi dia jatuh dalam dosa dan membuat suaminya orang pertama di dunia, Adam, jatuh dalam dosa. Karena apa? Dia melihat. Melihat apa? Buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Menarik hati. Pertama dari melihat. Sesuatu yang gak boleh menarik hati karena dia lihat, pandang, setan berbisik, gak apa-apa, makan aja. Nanti kamu jadi seperti Allah. Allah gak mau kamu jadi seperti Allah, sehingga dia melarang kamu makan. Mulai iblis menawarkan. Saudara yang kekasih, hati-hati dan keinginan mata. Mata dipakai untuk memandang dan mengucap syukur. Oh puji Tuhan, alam semesta indah. Oh puji Tuhan, aku bisa melihat warna-warni. Puji Tuhan, aku bisa melihat pemandangan. Puji Tuhan, aku bisa melihat suamiku yang ganteng. Puji Tuhan, aku melihat istriku yang cantik. Puji Tuhan, aku bisa melihat anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucuku. Mata perlu untuk melihat. Coba saudara tutup mata. Tutup mata semua. Saudara lihat apa? Gelap. Lain kan kalau kita buka mata, wah kita melihat aneka ragam. Ya. Belum saudara melihat bunga-bunga, buah-buah. Belum saudara lihat binatang-binatang. Belum saudara mengagumkan betapa indah ciptaan Tuhan kepada binatang. Ya,
Saudara kalau melihat itu ular sawah, memang geli ular sawah dan takut nanti dililit ular mati manusia. Tapi kalau saudara perhatikan kulit ular itu cuantinya minta ampun dan mahal harganya. Karena apa kita bisa melihat itu? Karena mata kita melihat yang indah-indah. Saudara bisa melihat yang indah-indah karena mata melek. Hati-hati jangan sampai keinginan mata yang salah yang merugikan hidup kekristenan kita. Keinginan mata yang salah, ya, itu bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Kita lihat orang itu pakai baju bermerek, tas bermerek, sepatu bermerek. Aku juga mau. Padahal kita nggak mampu. Nggak apa-apa. Nanti cicil. Wah, itulah. Ya. Kita melihat orang, ya, dengan ikut segala macam. Sekarang saya mendengar televisi, judi online sudah merasuk ke anak-anak remaja, bahkan anak-anak. Ya. Karena apa? Ingin kaya tanpa kerja. Akhirnya bukan kaya, payah. Bukan untung tapi buntung, saudara. Karena apa? Keinginan. Saya ditawarkan orang, ayo ikut 100 juta aja bunda. Beli emas. Ini loh tiap hari ini orang yang 100 juta untung 13 juta, 17 juta. Saya bilang enggak bunda, enggak punya uang. Ya. Kalau kita punya keinginan yang enggak bisa dikendalikan, jadi berhala. Akhirnya bukan untung tapi rugi. Berhala itu bukit-bukit pengorbanan, tipu daya, bujuan semua itu, saudara. Gak ada orang mau untung, ya, lewat judi online, lewat investasi online. Bahkan banyak orang menjadi rugi, menjadi apa? Bangkrut, saudara. Investasi kena bodong. Ya. Saudara sekarang banyak bodong. Hati-hati dengan WhatsApp yang di tangan saudara. Hati-hati dengan orang-orang yang sudah tidak kenal. Hati-hati jangan sembarang klik. Akhirnya terkuras uang yang ada di bank kita. Hati-hati. Ya, orang-orang yang gak dikenal gak usah dilayani. Ya, ada SMS, ada chatting yang menyuruh saudara klik ini dan klik itu, nanti dapat hadiah, dapat ini dan dapat itu. Jangan diklik. Bukan dapat hadiah, uangmu dikuras. Ya, oke. Dan apa yang ayat 16 tadi? Kembali 1 Yohanes 2 ayat 16. Keangkuhan hidup. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 16, ini 3 hal. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu ada pada manusia. Kita harus setting hati pikiran kita. Jangan angkuh, saudara. Jangan angkuh. Tuhan bilang rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang maha kuasa, maha kuat. Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Enggak boleh sombong, saudara sudah diangkat Tuhan. Diberi berkat, materi, finansial, tetap rendah hati. Gak usah sombong. Sombong itu sama dengan yang dikatakan keangkuhan hidup. Angkuh sombong. Ya, itu berhala, saudara. Jadi orang terkenal, puji Tuhan. Jadi orang kaya, puji Tuhan. Jadi orang punya jabatan, puji Tuhan. Ya, tapi tidak boleh sombong. Haleluya. Sombong itu berhala. Lenyapkan itu semua tipu daya. Mau hidup rendah hati? Haleluya. Apapun keadaan kita, tetap rendah hati. Haleluya. Mari kita kembali. Keinginan Tuhan kita sudah lihat tadi, memanggil dia Bapa. Tetap setia kepada Tuhan, tidak berbalik dari Tuhan. Lalu kita melihat, ya, bahwa di sini saya menulis jemaat yang berubah setia memilih jalan yang sesat. Oke. Kita kembali, ya. Ada orang percaya Yesus tapi berubah setia terhadap Tuhan. Dia memilih jalan lain. Jalan di luar Yesus sesat. Kalau sesat, saudara tersesat, kalau enggak kembali kepada jalan yang betul, sampai tujuan enggak?
Sampai tujuan enggak? Enggak sampai saudara. Kemarin kami dan ibu-ibu mau kebaktian Padang. Tapi kita bilang kebaktian di sini dulu. Takutnya di Padang enggak bisa kebaktian. Jadi kebaktian di gereja dulu lalu kita jalan-jalan. Tetapi tersesat. Perjalanan yang bisa ditempuh 40 menit kita tempuh 3 jam. Nice. Kita putar kiri, putar kanan. Sebab belok cuma 2. Belok kiri, belok kanan. Nggak nyampe-nyampe sudah tersesat. Saudara, orang tersesat tidak akan sampai di tujuan yang kita tuju. Kalau saudara berbalik setia dengan Tuhan, ikut jalan lain, nggak sampai sorga. Nggak ketemu Yesus juru selamat kekasih jiwa kita. Ya, saudara, kita jangan berubah setia ikuti jalan lain dan melupakan Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh. Itu akan ada kerugian. Mari kita melihat apakah kerugian itu. Ya, kita baca dulu pada ayat yang ke-21 tadi, Yeremia pasal yang ketiga ayat 21 ada tangisan. Yeremia 3 ayat 21. Dengar, di atas bukit-bukit gundul, di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis, memohon-mohon dari anak-anak Israel. Ya, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Tangisan. Saudara, orang menangis karena apa? Sedih ya. Kalau nggak sedih nggak bisa nangis ya. Tertawa bukan? Kalau sampai air mata kita keluar bisa terharu. Tapi yang dimaksudkan menangis ini sedih. Sedih amat sedih. Susah amat susah. Ya, firman Allah katakan, dengar. Di atas bukit-bukit gundul. Saudara, ini parah sekali kalau bukit gundul. Udah gak ada tanaman karena musim kering. Saya dulu pernah tinggal di Timur 2,5 tahun. Sekarang jadi Timor Leste. Ya, negara sendiri, dulu punya Indonesia. Itu kalau sudah musim kemarau seperti ini, tidak ada warna hijau di atas bukit. Tandus bukit karang. Saudara yang kekasih, sudah tempat berpijak tandus, ada tangisan. Memohon-mohon, mohon pertolongan dari siapa? Anak-anak Israel. Saya berpikir, Tuhan tolong supaya semua jemaat Tuhan, saudara yang dengar juga online service ini di rumah saudara, tolong jangan ada seorang pun yang ingkar janji dengan Tuhan, yang berbalik setia dari Tuhan, yang melupakan Tuhan. Jangan kita menangis, anak-anak kita juga menangis. Ada tangisan dari anak-anak Israel. Saya berpikir luar biasa kebenaran ini. Tuhan mau kita tetap setia dengan Tuhan dan panggil terus dia Bapa. Terus lakukan firman-Nya, sebab kalau tidak, tempat berpijak gundul, kering. Kering kerontang, gak akan ada hasil. Bukit-bukit gundul dan menangis. Umat Israel dan anak-anak Israel menangis. Kenapa anak-anak Israel menangis? Karena orang tua mereka berbalik dari Tuhan dan tidak mengajarkan anak-anak untuk tetap takut akan Tuhan. Jadi bukan hanya orang tua yang tinggalkan Tuhan, keturunan bisa tinggalkan Tuhan karena kita tinggalkan Tuhan. Ada tangisan dengan keturunan kita menangis. Ini kebenaran firman Allah. Di atas bukit gundul ada tangisan, saudara. Ya, kepada orang-orang yang murtad. Oke, kita melihat. Tangisan itu karena ada kesusahan. Betul tidak? Betul tidak? Kalau nggak ada kesusahan orang nggak menangis bukan? Ya, nggak menangis kan? Kalau ada berkat, orang tertawa, gembira. Tetapi kalau sampai orang menangis, itu ada kesusahan.
Saya bilang, Tuhan, kesusahan apa karena kematian? Itu boleh. Tapi ada juga kesusahan karena kerugian materi. Bisa terima saudara? Bisa terima? Kerugian materi susah enggak orang? Saya lihat di televisi ada rumah terbakar, ada toko frame di Jakarta terbakar, 7 pegawai mati di dalam hangus terpanggang. Kerugian materi ratusan juta eman. Ya, bukan eman sayang, eman juga bisa. Saudara, ada tanah longsor, ya, ada rumah hancur semua roboh, ya, ada rumah di daerah Sulawesi Utara, Tagulandang di sana, di Pulau Ruang, Gunung Ruang, lagi meletus dan meletus dan meletus lagi. Dan kalau saya lihat gambar yang dikirim ke saya foto, mobil itu bukan penuh pasir, tapi pasir dan kerikil di daerah Tagulandang. Dan orang sudah mengungsi ke Manado dan sekitarnya, ke rumah keluarga, ke rumah sahabatnya. Karena apa? Ada gunung berapi sedang aktif meletus. Kerugian, tinggalkan rumah, tinggalkan harta benda. Untung kalau dia bisa ingat surat-surat penting dia bawa. Kalau tidak, lalu bisa kena material dari gunung ruang itu. Vulkanik, batu-batu saudara. Pasti akan ada kerugian materi dan orang kerugian materi pun susah menangis. Saudara, apalagi yang lain yang bisa membuat orang menangis? Ya, selain kerugian materi, celaka, malapetaka. Saudara yang kekasih, orang bisa menangis karena ada malapetaka. Ya, saudara yang kekasih, mari kita kembali kepada firman Allah. Kita jangan sampai berubah setia dengan Tuhan. Orang yang berubah setia akan mengalami malapetaka, juga penyakit. Saudara yang kekasih, jadi tangisan itu karena kesusahan. Saya coba berpikir 3 hal besar membuat orang susah. Kerugian materi, malapetaka, juga penyakit. Saudara yang kekasih, tapi kalau kita tetap setia dengan Tuhan, ada berkat Tuhan. Keinginan Tuhan, kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali cinta Tuhan. Kita kembali mengikuti jalan Tuhan. Ya, kembali kepada Tuhan. Ya, saya menulis di sini bahwa kita harus mencintai Tuhan dan terus mengikut Yesus. Keputusanku, ku tak akan ingkar selama-lamanya. Kita kembali mencintai dan mengikut Yesus. Ya, kita percaya penuh kepada Tuhan dan kepada firman Allah. Orang yang murtad, dia nggak percaya lagi kepada Tuhan. Dia tidak percaya lagi kepada firman Allah. Kita belajar seperti beberapa minggu lalu, ya. Kita belajar mengenal Tuhan, ya. Bukan hanya percaya, tapi mengenal Dia, Pembaptis Roh Kudus. Kita alami hidup penuh Roh Kudus dan firman Allah. Ya, kita sudah dengar khotbah pada beberapa saat yang lalu. Kita mengenal Tuhan, lalu kita melayani Tuhan. Saudara yang kekasih, ada lagi kembali kepada Tuhan. Yesus berkata, siapa mau mengikut aku, ia harus memikul salib, menyangkal diri, lalu mengikut aku. Ada kan? Mari kita baca di dalam Lukas 9 ayat yang ke-23. Lukas 9 ayat 23. Kita mau baca dengan suara yang nyaring. Ya, saudara sudah dapat dan kita mau baca. Ini adalah salah satu juga daripada arti dari mengikut Yesus, ya. Atau orang-orang yang kembali kepada Tuhan, percaya Tuhan dan firman. Salah satu jabarannya Lukas 9 ayat 23. Oke, kita baca sama-sama.
Lukas pasal 9 ayat 23. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, saudara, kita yang ada yang tidak ingkar janji, ini ingat kembali. Kita sedang mengikut Yesus. Ya, mengikut Yesus adalah kehidupan yang dikatakan apa? Menyangkal diri. Nah, menyangkal diri, memikul salib, baru kita mengikuti Yesus. Oke, ada 3 hal besar yang bisa saya tampilkan pada pelayanan firman Tuhan pada hari Minggu yang indah ini. Dari hal menyangkal diri, saudara, kita akan melihat 3 hal yang saya dan saudara harus ada di situ. Kalau berkata saya mengikuti Yesus, saya mengiring Yesus, kita harus ada di 3 hal yang akan kita baca dan dengar bersama-sama. Oke, mari kita lihat dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 20. Lukas pasal 6 ayat yang ke-20. Maaf saya, Lukas 6 ayat 30. Tolong diganti di PowerPoint, ada keliru. Lukas 6 ayat yang ke-30. Oke. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Saudara, ini menyangkal diri. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu kalau saudara mampu dan orang itu betul-betul membutuhkan. Yang setuju bilang amin. Dan saudara pernah barang saudara diambil orang? Pernah atau tidak? Ada yang tidak pernah barangmu diambil orang? Kekayaanmu diambil orang ada? Ada yang tidak pernah orang ambil duit saudara, barang saudara, ya. Sampai mobil saudara, ya. Pernah enggak? Tanah saudara, rumah saudara diambil orang. Saudara baca lagi firman ini. Lukas 6 ayat 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Jadi kalau ada orang ambil duit saudara atau pinjam nggak mau ganti, berarti ambil kan? Nggak usah minta kembali, itu nggak gampang saudara, nggak gampang. Nggak gampang. Ada orang, ada keluarga yang mengambil bahagian warisanmu dan Tuhan bilang jangan minta kembali. Gampang? Tidak gampang. Loh, gak gampang sudah. Nah, ini menyangkal diri ternyata sampai di situ nilai kehidupan kekristenan kita. Jangan minta kembali barang saudara yang diambil orang. Saya juga belajar untuk ada di sana. Saya belajar sudah supaya saya ada di firman ini. Saya tidak akan minta kembali orang yang ambil barang saya. Saudara harus belajar. Ini menyangkal diri saudara. Gak gampang, gak gampang. Gak gampang saudara. Siapa bilang gampang? Melupakan, gak gampang. Tidak akan ada orang melupakan kerugian-kerugian yang ditimpakan kepada dia. Dia memaafkan iya, tapi melupakan no. Saudara kita lihat yang kedua menyangkal diri. Kita akan dapati, ini boleh kasih lebih tajam sedikit kayak tadi. Di dalam Lukas 6 ayat 32 dan ayat yang ke-33. Lukas 6 ayat 32 dan 33. Oke, kita baca sama-sama. Ini kedua dari menyangkal diri. Lukas 6 ayat 32 dan ayat 33.
Oke, 2, 3. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Terus 33. Oke, sama-sama. 33. Orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang yang berdosa pun berbuat demikian. Nah, saudara belajar di sini. Kalau kita hanya dikatakan oleh firman Tuhan mengasihi dan berbuat baik kepada orang-orang yang mengasihi kita dan berbuat baik kepada kita, apakah jasa kita sebagai orang yang percaya Yesus, orang-orang berdosa bisa buat demikian? Jadi dimaksudkan oleh ayat ini, kita harus dapat mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kita dan dapat berbuat baik kepada orang-orang yang tidak baik sama kita. Kadangkala atau banyak kali kalau orang gak sayang, gak suka, gak mengasihi kita, kita buang muka. Kita gak mau tengok. Ya. Dulu kala beliau sudah almarhum jemaat sini. Saya punya mobil, saya tidak pernah hafal L berapa. Nomor pol saya tidak pernah hafal. Sampai sekarang saya pakai nomor PIN saya itu. Karena apa? Ada satu yang berkesan di hati saya. Tiap saya jalan ketemu papasan dengan almarhum jemaat itu, dia langsung buang muka, arahnya menyimpang. Kalau saya carry hijau, Futura hijau, saya sudah lihat beliau itu, dia lihat Futura warna hijau, dia buang arah lain, berpaling ke arah yang lain. Satu waktu beliau sakit, istrinya bilang, "Sas, Om sakit." Kita pergi ke rumah sakit. Dia terbaring tanpa daya, dia nangis-nangis. "Sas, maafkan saya. Saya selalu enggak mau tengok Sas. Saya kalau udah lihat Sus dari jauh saya beralih ke arah lain. Saya tidak mau jumpa dan Sus. Lihat mobil juga saya langsung putar haluan." Saya bilang, ya udah saya cuma bingung kok bisa terjadi. Tapi saya enggak cari tahu kenapa Om marah sama saya. Saya buat apa saya mau cari tahu penyebab dia marah. Itu bagian dia bukan bagian saya. Enggak saya enggak marah kok. Saya cuma rasa aneh. Mulai itu kita jadi bersahabat. Dan saya akhirnya dia bilang, kalau aku sudah lihat L, ya, saya punya nomor PIN itu 1370. Aku sudah lihat L 1370 warna hijau, saya langsung ya putar haluan. Akhirnya saya ambil 1370 jadi PIN saya. Tinggal tambah 2 angka, enggak usah tahu saudara. Saudara 1370 berkesan. Karena ada orang lihat 1370 buang muka. Kalau orang hanya mengasihi orang yang mengasihi kepadanya, sama dengan orang berdosa juga bisa bikin begitu. Nah bedanya kita orang yang enggak berdosa, harus lebih bisa mengasihi orang yang membenci kita. Bisa bilang haleluya? Saudara yang dengar di rumah, iya haleluya. Ya, mengasihi orang yang benci sama kita, berbuat baik orang yang merugikan kita. Artinya berdoa dan memberkati musuh-musuh kita. Amin. Itu menyangkal diri. Saya bilang ada 3 menyangkal diri. Jangan meminta kembali orang yang ambil barangmu. Kalau orang minta tolong dan kamu bisa tolong dan memang betul orang itu butuhkan, tolonglah. Yang kedua, mengasihi orang yang tidak mengasihi kita dan berbuat baik kepada musuh-musuh kita. Ya, orang yang merugikan kita. Yang ketiga, kita membaca pada Lukas 10 ayat 42. Ini juga gampang-gampang susah. Lukas 10 ayat 42. Oke, kita baca sama-sama.
Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apakah Maria buat? Dan Tuhan bilang itu bagian yang terbaik adalah duduk di kaki Yesus. Mendengar Yesus. Menyembah Yesus. Ini bahagian yang terbaik yang harus orang Kristen, saudara dan saya lakukan. Duduk di kaki Yesus, puji sembah kepada Tuhan. Di akhir zaman Tuhan mencari orang yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Di sembarang tempat. Saudara ada di mobil, saudara ada di rumah, ada di kamar, ada di kantor. Kita tidak perlu tempat khusus. Kita ambil saat seketika. Kalau ada waktu panjang, agak panjang. Kalau ada waktu senggang di rumah, ambil waktu duduk di kaki Yesus. Menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya. Saudara, Yesus bilang, tidak perlu cari gunung ini, gunung itu. Tidak perlu kita ke Yerusalem, ke gunung Sinai, ke gunung Gerisim, ke gunung Horeb. Tidak perlu. Di mana saya dan saudara berada, ambil tempat yang aman. Ambil tempat di mana kita tutup indera kita terhadap yang lain. Katanya firman Allah, masuk kamar, kunci pintu. Enggak masuk kamar kunci pintu enggak apa-apa, tapi tutup indera dan pikiran kita terhadap yang lain. Puji sembah Dia. Maria duduk di kaki Yesus. Si Marta agak kesal. Tuhan suruh Maria bantu aku apa? Oh. Ya. Kenapa dia cuma duduk-duduk di kaki Yesus? Dia sedang mendengar Yesus. Saudara ambil waktu mendengar firman Yesus. Itu bahagian yang terbaik. Orang Kristen menyangkal diri ini loh. Ambil bahagian menikmati hubungan dengan Tuhan. Oke, kita kembali kepada keadaan pada bangsa Israel yang kembali kepada Tuhan. Ya, di mana kembali kepada Tuhan itu saya tulis tadi, mencintai Tuhan, mengikut Yesus. Keputusan kita dan kita tidak ingkar janji. Kita percaya penuh kepada Tuhan dan juga percaya kepada firman. Kita mengenal Tuhan dengan segala hatinya, rencananya kepada kita semua. Untuk memberi apa? Memberi kita negeri yang indah dan milik pusaka yang paling permai. Kita harus mengenal Tuhan seutuhnya. Rencana keselamatannya indah mulia. Kita melayani Tuhan, kita harus menyangkal diri, memikul salib. Hasilnya, kita kembali kepada kitab Nabi Yeremia. Nah, ini sudah terang. Kita kembali, ada hasil kalau kita sungguh-sungguh tidak ingkar janji. Atau orang yang salah jalan, dia kembali kepada Tuhan. Ya, ada berkat Tuhan. Kita akan baca di sana, di dalam Yeremia pasal 3 ayat 22. Yeremia 3 ayat yang ke-22. Oke. Firman Allah katakan demikian. Kembalilah hai anak-anak yang murtad. Aku akan, saya garis bawahi satu kata, menyembuhkan engkau. Aku akan menyembuhkan engkau. Saudara, kalau kita tetap pada jalan yang benar, atau kalau kita salah jalan, atau kita berdosa, cepat balik kepada Tuhan. Aku Tuhan akan menyembuhkan. Apa yang disembuhkan Tuhan? Tubuh kita disembuhkan. Saudara ingin panjang umur dan sehat, atau panjang umur dengan sakit-sakit? Sehat dong. Tuhan menyembuhkan tubuh, jiwa kita disembuhkan. Ada apa dalam jiwa? Keinginan, rasa gembira, rasa senang, rasa bahagia. Tuhan beri pada saudara dan saya. Betapa senang jadi anak Tuhan. Haleluya. Senang di jiwa kita, bahagia, lega, damai, sejahtera, sukacita, gembira. Ya, saudara yang kekasih, Tuhan memberikan kesenangan di batin kita. Tuhan juga menyembuhkan roh kita. Kita sudah
pelajari tadi adalah roh yang kembali mencintai Tuhan, mentaati Tuhan dan firman-Nya. Ya, Tuhan menyembuhkan keuangan kita, saudara. Percaya ini firman Allah. Tuhan menyembuhkan. Keuangan sering sakit kan? Iya tah? Keuangan sering sakit, apalagi Ko Endro bilang selalu diingat cici satu ini, cicilan. Ya. Keuangan sering sakit, Tuhan menyembuhkan keuangan saudara. Apalagi saudara, Tuhan menyembuhkan hubungan. Ini yang dekat dengan kita, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan anak dan orang tua, hubungan kita dengan mertua, hubungan kita dan besan, hubungan kita dengan family. Ya. Tuhan pulihkan hubungan, dan hubungan yang baik itu suatu berkat yang besar bagi kita. Amin di mana? Amin. Amin yang lagi tertidur. Amin saudara. Hubungan itu memberkati saudara. Saudara percaya hubungan memberkati? Saya percaya dan saya sudah alami. Hubungan itu memberkati kehidupan umat Tuhan. Jadi Tuhan pulihkan tubuh kita, jiwa kita, roh kita, keuangan kita, dan hubungan kita. Bilang amin semua. Ya, saudara, sebab itu jangan ingkar janji dari Tuhan. Selain Tuhan Yesus Kristus pada ayat 23. Ya, selain dari Tuhan itu hanya tipu daya. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan atau hal-hal lain yang kita sudah bahas tadi. Di luar Yesus, di luar firman Allah, kehidupan, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu tipu daya. Ya, semua di luar Tuhan Yesus tipu daya. Hanya Tuhan Yesus Kristus itu sumber keselamatan. Ayat 23 bagian akhir. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Haleluya. Saudara, hanya Tuhan Yesus Kristus yang memberi keselamatan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya. Renungkan firman Allah. Setialah dengan Tuhan. Jangan berubah setia. Mungkin kita setia, tapi ada hal-hal yang kita belum lakukan. Kembali pada jalan kebenaran firman Allah. Lakukan firman itu. Ada janji yang indah mulia. Rencana Tuhan yang luar biasa pada anak-anaknya. Kehidupan di mana saja engkau berada. Di situ kehidupan yang nyaman, aman, indah, bahagia, sukses. Haleluya. Ada milik pusaka kerajaan sorga kekal. Tapi ada perjanjian urapan Roh Kudus selagi kita masih hidup di dunia ini. Cinta Tuhan dengan sepenuh hati. Mengerti, memahami, kenal Yesus seutuhnya. Layani Yesus semakin jadi berkat. Haleluya. Lakukan firman-Nya. Tuhan mau kita ada dalam kebenaran itu. Walaupun sulit, hidup menyangkal diri sulit. Hidup meninggalkan berhala-berhala dalam diri ini sulit. Tapi mari kita bisa dengan Roh Kudus. Haleluya. Lepaskan semua keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hiduplah sesuai firman Allah. Menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikut Yesus. Haleluya. Kami berterima kasih untuk firman Allah. Tuhan, kami tidak mau ada tangisan. Kami ingin ada pemulihan, ada kesembuhan tubuh, jiwa, roh kami, keuangan kami, hubungan kami dengan sesama famili dan teman. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah. Tanamkan di hati kami oleh Roh Kudus-Mu. Kami hidup di dalamnya ya Tuhan. Kedua belah tangan kita. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat, rahmat,
anugerah kasih sayang dari Bapa Surgawi, dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, roh damai sejahtera, roh penolong, roh yang mengurapi kita. Terima semua berkat yang baik, yang indah, yang paling permai dari Bapa, Putra, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah berkelimpahan, hiduplah ditolong Tuhan, berkemenangan, dan hidup jadi berkat, bersaksi tentang Yesus yang mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia dan memberi hidup yang baik di dunia dan di akhirat. Hidup kekal selama-lamanya. Jadi saksi Kristus, jadi garam dan terang dunia. Sekarang sampai kita masuk gereja yang sempurna, kami ucapkan syukur, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, kita mau sorakan hari ini harinya Tuhan Bapak Ibu. Kita mau sorakan dengan sukacita. Kita angkat pujian kita ini dengan segenap hati. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Haleluya. Bapak Ibu boleh sorakan, Tuhan Yesus baik, amin. Kita angkat pujian kita ini dari awal. Hari ini harinya Tuhan, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan, rayakan, rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, bersuka